warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman dari Majelis Tilawah As-Salamah dan kepada ibu-ibu dan kakak-kakak, ibu-ibu dan kakak-kakak yang sudi menerima kami untuk datang ke tempat ini dan senantiasa berhusnudzon kepada kami sehingga kami diizinkan untuk berbicara banyak di sini. Sebelumnya, karena ini pertama kalinya saya datang ke Hong Kong, perkenalkan, nama saya kalau di panggung itu Kadam Sidik, nama aslinya Husen. Oke. Saya dari Madura. Saya dari Madura. Saya Madura beneran. Banyak yang kabur saya, tapi saya Madura beneran. Saya dari Bangkalan. Baik. Kalau saya manggil apa? Teman-teman Ibu. Baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, duduknya saya di tempat yang agak sedikit lebih tinggi dari kakak-kakak saya. Itu tidak menunjukkan bahwa saya lebih mulia, tapi kebetulan aja panitia sudah menyiapkan kursi, jadi secara terpaksa saya harus duduk di sini. Lalu yang ketiga, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita atau bahkan musibah yang Allah berikan kepada kita tidak serta-merta membuat kita boleh melupakan saudara-saudara kita yang sedang tersiksa hari ini. Ada saudara-saudara kita di Palestina, sudah lihat ya video-videonya? Kalau kita bandingkan sama kehidupan kita, ada nggak perbandingan masalahnya? Sudah lihat saudara-saudara kita di Sudan? Sudan ya? Kalau Palestina musuhnya dari luar, kalau Sudan musuhnya sesama Islam. Ada juga saudara-saudara kita yang lain di Kongo, ada saudara-saudara kita di berbagai macam belahan dunia yang kalau kita melihat mereka, kita rasanya terlalu merasakan kenikmatan yang banyak. Maka oleh karena itu teman-teman, kakak-kakak sekalian, jangan lupa doakan mereka-mereka. Jangan sampai kita terbiasa. Ada orang hari pertama, hari kedua, kalau melihat saudara-saudara kita yang ada di sana tersiksa, itu hatinya sakit. Tapi lama-kelamaan sudah be aja. Iya kan? Karena tiap hari ngelihat, awal-awal iya kasihannya saudara kita di Palestina, hari kedua kasihan, hari ketiga hari kelima ya udahlah ya gitu. Tidak ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa satu mukmin dengan mukmin yang lain layaknya satu jasad, Kalau satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Kalau kita hari ini tidak merasakan sakit sebagaimana yang mereka rasakan, jangan-jangan kita bukan orang beriman. Makanya salah satu tanda keimanan, ada saudara sakit, kita ikut sakit. Baik, kita langsung. Halo. Tes. Nah, kita langsung ya. Saya itu dari tadi sebenarnya salfok ketika melihat mayoritas dari kakak-kakak sekalian itu adalah perempuan. Iya, saya walaupun di Indonesia mengisi berbagai macam materi,
itu mayoritas juga perempuan, tetapi di sini perempuan seluruhnya. Tapi yang membuat saya lebih salfok lagi, perempuan-perempuan yang datang ke tempat ini itu tujuannya ya untuk kerja. Padahal di dalam Islam, nafkah tidak pernah dibebankan kepada perempuan. Nafkah tidak pernah dibebankan kepada perempuan. Ngiring atau apapun segalanya itu tidak pernah dibebankan kepada perempuan sama sekali. Islam memuliakan perempuan, sehingga perempuan itu hakikatnya ya sudah terima jadi, entah terima dari anak, terima dari suami, atau terima dari ayah. Sehingga datangnya ibu-ibu, kakak-kakak, tante-tante, semuanya ini, saya masih 23, saya seumuran sama bungsu tante-tante sekalian ini. Tante, ibu-ibu. Jadi sebagai perempuan yang bukan kewajibannya, tetapi masih mau melakukannya, masih mau membebankan dirinya untuk bekerja, saya nggak tahu berapa jumlah pahala setiap detik yang ibu-ibu, tante-tante, kakak-kakak rasakan. Jadi itu semua ya, bayangin ya, sesuatu yang gak wajib, kan gak wajib, tetapi dilakukan, itu pahala, berarti pahalanya double. Pahalanya, apalagi kalian berada di daerah yang saya yakin semua kangen sama rumah kan? Kedatangan jenengan-jenengan semua ke Hong Kong ini bukan sesuatu yang nikmat hakikatnya. Ada yang mau tinggal di Hong Kong selamanya gak mau pulang? Iya, mayoritas pengen pulang. Ya, ngucap-ngucap, ngulak-ngulak, sambel, ya kan? Pengennya begitu aja di rumah, ngelihat anak, ngelihat cucu, pengennya begitu. Tetapi secara terpaksa datang ke negara yang jauh di sana, demi apa? Demi memberikan sesuatu yang sebenarnya bukan kewajibannya. Semoga Allah mencatat setiap pahala yang ibu-ibu dan selama ini ibu-ibu berikan, semoga Allah catat semuanya. Kakak-kakak, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu sa'ah hatta yataqarab az-zaman." Hari kiamat tidak akan terjadi sampai waktu itu berjalan begitu cepat. Fatakunu sanatu kasyahr wa syahru kaljumu'ah wal jumu'ah kalyawm wal yawm kasa'ah wa sa'ah katamatu binar. Sampai-sampai 1 tahun itu rasanya seperti 1 bulan. 1 bulan seperti 1 minggu atau 1 Jumat. Dan 1 minggu rasanya seperti 1 hari. Dan 1 hari seperti 1 jam. Dan 1 jam rasanya seperti menyalakan api. Maka kalau dipikir-pikir lagi, kita sudah semakin dekat dengan hari kiamat. Pernah nggak lagi duduk-duduk tiba-tiba sore, duduk-duduk tiba-tiba malam, duduk-duduk tiba-tiba siang? Kalau berkaca di masa muda kakak-kakak sekalian, dulu 15 menit itu kalau kembali flashback ya ke masa muda kakak-kakak sekalian, itu 15 menit rasanya lama bukan? Lama banget, 15 menit, lamanya. Sekarang 15 menit ada harganya enggak? 15 menit, gak usah 15 menit, sejam aja gak ada harganya. Maka itu menunjukkan sebentar lagi sudah kiamat. Maka dalam keadaan kecepatan waktu yang seperti ini, mari mari kita manfaatkan seluruh kehidupan kita, seluruh apa-apa yang kita miliki hari ini. Untuk apa? Untuk berkhidmah terhadap agama ini. Saya bisa melihat kakak-kakak sekalian punya satu kontribusi dakwah
yang tidak bisa diberikan oleh selain kakak-kakak sekalian, termasuk para ustadz dari berbagai macam tempat, yaitu mendakwahi saudara-saudara kita yang tidak beriman yang ada di Hong Kong. Tapi dengan cara apa? Dengan cara apa? Saya mendengar ada orang yang dilarang sholat, ya, katanya takut dianggap mendoakan keburukan kepada majikan, dikira ini dikira itu. Sebenarnya ada saja berbagai macam cara. Di situ dakwah bisa masuk. Di situ dakwah bisa masuk. Kenapa mereka bertindak demikian? Karena mereka tidak mengerti Islam. Karena mereka tidak tahu Islam itu kayak apa ya, bentuknya itu apa, ini agama apa, gak ada di Hong Kong. Agama ada di Hong Kong. Nah, sehingga kenapa tidak mencoba untuk berbuat kebaikan lebih? Ada majikan yang nyebelin itu. Nah, majikan yang nyebelin itu, kita baikin mereka sampai mereka itu terheran-heran. Kenapa kamu baik? Kenapa kamu berbuat baik sampai sedemikian? Ya jawab aja. Oh, karena saya Islam nyuruh saya begini. Saya kemarin baca di kitab saya katanya suruh berbuat baik. Perkenalkan Islam lewat cara-cara seperti itu sampai mereka bilang, oh ternyata Islam gak seburuk itu ya. Kamu jadi berbuat baik begini sama saya karena Islam kan? Iya. Kalau bukan karena agama Islam, ya pakai bahasa sini, cangcong itu. Kalau bukan karena agama Islam, saya gak akan berbuat demikian. Dari situlah pintu dakwah bisa masuk. Dan saya yakin sebenarnya mereka itu, kecuali sebagian ya, itu sebenarnya melakukan demikian, melarang melakukan ini, melarang melakukan itu, ya karena memang tidak kenal dengan Islam. Karena mereka termakan dengan stereotip mungkin ya, Islam itu begini, Islam itu begini. Akhirnya mereka merasa, oh ini agama yang asing, ini agama yang penuh dengan orang-orang ekstrim. Gak perlu lah kamu ibadah-ibadah banyak di tempat di rumah saya. Gak perlu, kamu dengan sholat, kamu dengan begini. Dari situlah pintu dakwah bisa masuk. Dan dengan begitu, bi'idhnillahi ta'ala, setiap pahala yang teman-teman terima, kakak-kakak terima, itu satu dari pintu dakwah dan satu dari pintu kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran yang saya sebutkan tadi, bukan kewajiban, tetapi masih mau untuk dibebankan. Maka kita masuk ke materi utama sebenarnya. Dari tadi itu baru intermezzo, mohon maaf. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memperkenalkan dirinya kepada kita itu dengan cara apa? Dengan nama yang mana? Dengan nama Rahman. Di dalam Al-Quran, kalau kakak-kakak buka, ayat pertama yang muncul itu apa? Ada yang tahu? Ayat pertama. Ayat pertama. Ayat pertama yang muncul itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebenarnya apa yang membedakan Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Itu sebenarnya sama. Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu sama-sama Maha Pemberi rahmat, Maha Pemberi kasih sayang. Sama itu, sama. Sehingga Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita itu dengan apa? Dengan kasih sayang. Bisa saja sebenarnya Allah itu kan punya nama banyak ya. Salah satu namanya adalah Allah Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha gagah, yang maha sombong. Ada. Tetapi Allah memilih di awal ayatnya untuk kita baca sehari-hari dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah saja di awal surat untuk melampaukan kepada kita tentang kuasanya, Allah itu berfirman Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah
yang maha perkasa. Itu bisa, tetapi Allah tidak. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Iya. Halo. Oke, nice. Nah, sehingga Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita dengan apa? Dengan sifat kasih sayang. Lagi yang lain, Allah itu memiliki arsh, tahu arsh? Singgah sana. Dan Allah itu menulis sebelum menciptakan seluruh dunia, seluruh makhluknya. Allah itu menulis, apa tulisannya? Inna rahmati tasbiqu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih besar daripada murkaku. Bayangin, sebelum Allah menciptakan saya, menciptakan kakak-kakak, menciptakan siapapun di dunia, Allah itu menulis apa? Di singgasananya, di arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, 100 cabang rahmat, 100 kasih sayang, 100 bentuk kasih sayang. Dan yang Allah turunkan di dunia hanya satu. Jadi selama ini kasih sayang yang kita terima itu baru satu. Seluruh janji-janji yang selama ini kita terima, Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan memaafkan kita, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, Allah begini, Allah begitu, itu baru satu. 99-nya di mana? Nanti tunggu mati dulu, baru akan merasakan kasih sayangnya Allah. Sisanya tadi yaitu 99 rahmat. Maka dalam keadaan kasih sayang Allah yang begitu banyaknya, luar biasa, kenapa tidak mau datang? Kenapa tidak mau kembali ke Allah? Kenapa tidak mau menengok Allah? Toh kasih sayang Allah itu begitu banyak, bahkan kepada para pendosa yang begitu jauhnya, luar biasa. Saya agak sedikit yakin berapa banyak di antara kita yang dulu mungkin berada di lingkungan pesantren, berada di lingkungan yang islami sekali, berada di lingkungan yang dekat sekali dengan, kental sekali dengan Allah, kental sekali dengan Rasulullah, kental sekali dengan ajaran-ajaran agama. Kemudian karena kita terlalu jauh, kita datang ke negeri yang jauh, kita merasa diri kita jauh dari Allah. Ya, kita merasa diri kita sudah tidak lagi, karena sudah merasa jauh, merasa sudah tidak layak lagi untuk dekat-dekat dengan Allah. Merasa terlalu jauh, merasa malu berdoa karena banyak dosa. Ada? Malu mengangkat kedua tangannya dan meminta banyak karena apa? Aduh, aku malu. Kenapa? Dosa saya terlalu banyak. Saya tidak tahu apa yang teman-teman lakukan di negeri ini, di negeri itu. Kenapa teman-teman? Hah? Oh, mikir. Saya cemburu soalnya, kenapa ada di sana? Halo, sudah? Sampai mana tadi? Sejauh manapun kakak-kakak ini melangkah, sejauh mana kakak-kakak ini merasa diri jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu taubat itu terbuka begitu banyak. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berfirman, wa rahmati tasbiqu ghadabi, dan rahmatku mendahului murkaku. Selama jenengan semua mau untuk kembali, maka pintunya masih terbuka luas. Selama nafas belum sampai di kerongkongan,
pintu kembali masih terbuka luas. Jangan merasa tidak pantas. Jangan merasa kita terlalu banyak dosa lantas malu untuk kembali. Tidak. Di sana ada manusia yang pernah melakukan dosa yang jauh lebih besar daripada dosa jenengan-jenengan semua. Tetapi hari ini berada di posisi salah satu yang paling dekat dengan Rasulullah. Siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu mau bunuh Rasulullah. Ada dosa yang lebih besar daripada membunuh kanjeng Nabi? Ada? Gak ada. Mau bunuh Rasulullah. Sekarang jadi manusia yang paling dekat dengan Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Pintu kembali masih terbuka seluas-luasnya. Maka jangan putuskan harapan, karena orang-orang yang berputus harapanlah hakikatnya orang gagal. Selama harapan itu masih tumbuh, selama harapan itu masih ada di dalam dada, jangan lupa untuk kembali. Jangan malu untuk mengangkat kedua tangan karena merasa diri kita terlalu banyak dosa. Merasa diri kita, ya Allah, saya sebenarnya mau minta banyak, tapi karena dosa yang saya lakukan, saya mintanya satu aja. Gak usah insecure, gak usah malu karena jenengan semua punya 1000 dosa. 1000 dosa mintanya 1 juta gak apa-apa. Gak apa-apa. Allah tidak pernah berfirman, akan kuberikan hanya kepada hamba-hambaku yang mulia. Allah juga tidak pernah berfirman kepada kita, yang kuizinkan berdoa hanyalah hamba-hambaku yang dosanya sedikit. Gak ada. Allah berfirman apa? Ujibu da'watan da'i idza da'an. Aku akan, tadi yang disebutkan oleh Ustaz Irfan, aku akan kabulkan doa siapa? Setiap dari hambaku yang berdoa, idza da'an, kalau berdoa. Apakah Allah memberikan syarat yang berdoa harus soleh? Apakah Allah memberikan syarat yang berdoa harus bertakwa? Enggak. Mau kalian dalam keadaan yang merasa jauh sekali penuh dengan dosa, jangan lupa angkat kedua tangan. Bahkan guru-guru kami, ya, ulama-ulama terdahulu menyebutkan, jangan coba-coba melakukan kemaksiatan kecuali setelah melakukan kemaksiatan itu kamu langsung bertobat dan berdoa kepada Allah. Sebutlah satu dosa, zina, wal'iyadzubillah. Setelah berzina, biasanya orang malu untuk berdoa kan, merasa gak pantas sudah. 1 detik setelah berzina, wal'iyadzubillah, langsung angkat kedua tanganmu. Saya gak bilang zina itu sesuatu yang biasa, itu menjijikan, hina. Tetapi karena banyak di antara kita yang terperosok ke dalamnya, 1 detik setelah berzina, angkat kedua tanganmu. Ya Allah, hamba-Mu telah melakukan hal-hal yang Engkau benci, ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu ini terlalu lemah imannya. Tolong kuatkan, hentikan hamba-Mu ini agar tidak kembali melakukan kesalahan yang sama. Jangan malu. Habis mabok, jepret, dugem, ya. Ajib. Keluar dari tempat dugem, angkat kedua tangan. Keluar, angkat kedua tangan. Ya Allah, hamba-Mu sudah terlalu jauh. Ya Allah, hamba-Mu ini lemah. Mudahkanlah hamba-Mu ini agar istiqomah. Mudahkanlah hamba-Mu ini agar senantiasa dekat denganmu. Buka hijab. Berapa banyak di antara jenengan-jenengan saya melihat perempuan-perempuan yang karena gak hijaban terus malu ngangkat tangan. Ya, merasa malu untuk berdoa. Tidak. Membuka hijab, kita tahu hukumnya bagaimana, ya kan? Gak akan saya bilang karena di Hongkong halal. Gak ada. Halal. Cuma andai kata jenengan ini karena saking begitunya lah ya, akhirnya coba untuk buka hijab, yang saya berharap semoga Allah melancarkan kembali hidayah Taufiknya. Kemudian buka hijab, jangan malu juga di saat membuka hijab itu untuk berdoa. Ya Allah, hamba-Mu ini lemah, tunjukkan kelemahan di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia harus kuat kita, di hadapan manusia harus stop. Ada masalah? Gitu. Tapi kalau di hadapan Allah kita baru kayak orang gila, kayak orang yang paling buruk, yang paling lemah, yang itu namanya tadallul, menghinakan diri di hadapan Allah, ya, merendahkan diri di hadapan Allah. Ya Allah, hamba-Mu yang hina ini, ya Allah, hamba-Mu yang sangat lemah ini imannya, ya Allah,
yang coba melakukan zina, yang coba untuk minum, yang coba untuk makan makanan yang Allah haramkan, yang coba untuk khamar, yang coba untuk buka aurat, yang coba meninggalkan sholat. Hamba-Mu ini ya Allah, tolong kuatkan ya Allah. Tolong kuatkan ya Allah. Hamba-Mu ini lemah ya Allah. Tanpa kekuatan-Mu, tanpa taufik dari-Mu, tanpa hidayah dari-Mu, hamba-Mu tidak bisa ya Allah. Dan tentu jenengan semua, Allah yang jenengan sembah di Indonesia itu juga Allah yang jenengan sembah di Hong Kong. Sama, gak ada beda. Jadi jangan jenengan menganggap kalau jenengan ada di Mekah doanya dikabulkan, kalau di Indonesia doanya dikabulkan, karena di Hong Kong gak dikabulkan karena Allahnya beda. Oh iya itu bilang. Sama. Selama jenengan mau mengangkat tangan, rahmat Allah terbuka luas. Sekarang pertanyaannya, ketika rahmatnya sudah terbuka luas, kasih sayangnya sudah banyak, kapan mau kembali? Kapan mau kembali pulang? Kapan? Bukan pulang Indo maksud saya. Pulang ke Allah. Kapan mau pulang ke Allah? Sekarang dong. Jangan ditunda. Sekarang saya pulang. Urusan habis ini balik lagi. Hidup sakit. Semangat kita. Oke, nice. Nah, sekarang aja kembalinya. Niatkan taubat itu dimanapun dan kapanpun ya. Karena kita tidak tahu akan diwafatkan dalam keadaan apa. Jadi Rasulullah SAW, Rasul, teman-teman, kakak-kakak, Rasul, surga itu gak akan dibuka kecuali nama kanjeng Nabi dahulu yang disebut. Kita gak akan masuk surga kalau kita tidak beriman terhadap Rasulullah. Ya enggak? Tahu enggak? Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, beliau itu dalam sehari bertaubat sebanyak 70 kali. Di dalam riwayat yang berbeda 100 kali. Bayangin kanjeng Nabi taubatnya sehari itu 100 kali. Seorang Nabi, seorang Rasul, manusia paling dekat dengan Allah, minta dikit langsung jebret doanya di bumi. Syafaat di akhirat nanti itu lewat beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu saja gak kepedean. Masih sempat sehari bertaubat 70 kali, 100 kali. Sekarang kita, Nabi bukan, Rasul bukan, sholat sering ditinggalkan, amalan-amalan begini dan begitu, sok-sokan yang mau taubat. Makanya taubat itu bukan satu kali, taubat itu setiap hari dan sering. Dalam keadaan meninggalkan sholat, taubat. Dalam keadaan mabuk, taubat. Dalam keadaan dugem, taubat. Dalam keadaan berzina, taubat. Dalam keadaan buka aurat, taubat. Dalam semua keadaan taubat. Dan taubatnya itu ke siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah satu-satunya yang mau menerima jenengan di saat yang lain tidak mau menerima. Kadang Allah menguji hambanya dengan sosok yang dia cintai untuk menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya tempat pulang. Kadang Allah menguji kita dengan diuji kesetiaan orang-orang yang di sekitar kita untuk menunjukkan bahwasanya Allah lah satu-satunya tempat pulang itu ada. Kadang menguji kita dengan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Dia harus dengan pasangan, kadang-kadang dengan kawan, kadang-kadang dengan orang tua, kadang-kadang dengan anak, untuk menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya yang pantas kita tinggali sebagai rumah. Ujian dan cobaan tidak melulu bermakna azab. Ada yang menganggap setiap ujian yang datang itu berarti Allah mengazab saya. Tidak. Kadang-kadang ujian datang untuk menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya yang tersisa. Karena apa? Karena Allah itu maha pencemburu. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaghar. Sesungguhnya Allah itu cemburu. Allah itu cemburu ketika kita lebih banyak bergantung kepada selain Allah daripada Allah. Ketika kita mengandalkan selain Allah daripada Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala alaihi berkata,
man 'allaqa qalbahu bi ghairillah 'udziba bihi. Ini buat Nggak sini nggak pernah kan ini tuh panitia Bisa. Nah, baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala alaih itu berkata, man 'allaqa qalbahu bi ghairillah 'udziba bihi. Ini bisa buat satu sini. Barang siapa, mau diulang? Tak dulu. Sudah? Gimana kira-kira gini ya? Imam Ibnu Qayyim berkata, man 'allaqa qalbahu bi ghairillah 'udziba bihi. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka ia akan disiksa dengannya. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka ia akan disiksa dengannya. Maka barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada orang tuanya, dia akan disiksa dengan orang tuanya. Barang siapa menggantungkan hatinya kepada pasangan, dia akan disiksa dengan pasangannya. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada putra atau putrinya, maka dia akan disiksa dengan putra atau putrinya. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada pekerjaannya, kepada fisiknya, kepada tubuhnya, kepada kemampuan yang dimiliki, maka dia akan disiksa dengannya. Disiksa dengan apa? Kalau kamu terlalu sayang sama orang tua, sampai di level kamu sudah tidak lagi menengok Allah yang menghidupkan kedua orang tua, kalau orang tua pergi, sakitnya di mana? Disitulah rasa sakitnya. Kalau mengandalkan pasangan, kalau pasangannya dibeli, gimana? Kalau sama anaknya pergi, meninggalkan jenengan semua, gimana? Mengandalkan fisik, tahunya fisik makin melemah. Maka benarlah perkataannya, barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka ia akan disiksa dengannya. Sedangkan kalau kita menggantungkan hati kita sepenuhnya kepada Allah, Allah lah satu-satunya yang tersisa, Allah lah satu-satunya yang mau menerima kita apa adanya. Bahkan dalam keadaan kita telah mengkhianati Allah sepenuhnya, selama kita mau kembali, kita telah mengkhianati Allah dengan kemaksiatan, mengkhianati Allah dengan kesyirikan, bahkan wal'iyadzubillah. Dengan satu syarat, kita mau kembali pulang, kita mau bertobat, kita mau beristighfar, kita mau untuk kembali menengok Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mau menerima kita. Barakallahu fikum. Sudah berapa menit? Saya sisa berapa menit? masih banyak. Ini terakhir. Maka seseorang yang kembali kepada Allah, yang dekat dengan Allah, itu ada 3 momen. ada 3 momen. Ada 3 momen. Pertama, orang yang dari awal sudah dekat dengan Allah. Sebenarnya ada 4, tetapi ada beberapa yang gak perlu kita bahas. Yang dari awal lahir sampai meninggal itu dekat dengan Allah, itu gak perlu kita bahas, oke? Yang dari awal sampai meninggal itu sudah dekat dengan Allah, gak perlu kita bahas. Itu model yang pertama. Model yang kedua, dia terlahir dalam keadaan banyak sekali dosanya, lingkungannya begitu buruk, atau mungkin berbagai macam hal, tetapi di akhir hayatnya dia dekat dengan Allah. Maka sungguh dia telah beruntung. Jadi ngomongin taubat itu ada 3 macam manusia. Yang pertama gak perlu kita bahas yang tadi ya, sehingga tersisa 3 ya. Yang pertama, orang yang tumbuh dalam keadaan agama itu jauh dari dia. Tiba-tiba di akhir hayatnya dia dekat dengan Allah dan Allah masukkan dia di dalam surga. Contohnya ada Satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bahkan dipastikan masuk surga oleh lisan Rasulullah sendiri, padahal tidak pernah bersujud. Tapi ini ada gak pernah bersujud, gak pernah sholat, bukan berarti meninggalkan sholat itu oke. Makanya digini dulu, oke? Ada satu sahabat, ini awalnya kafir, gak mau masuk Islam. Kenapa gak mau masuk Islam?
karena banyak hal, karena perkara-perkara duniawi, karena takut bangkrut, sampai-sampai ikut memerangi Rasulullah di salah satu perang. Tiba-tiba menjelang perang Uhud, seingat kami, sahabat satu ini tiba-tiba masuk Islam. Tiba-tiba masuk Islam, dan waktu sholat belum ditentukan, maksudnya belum berkumandang. Perang mau dimulai. Perang mau dimulai. Ya udah, sahabat satu tadi yang baru aja masuk Islam itu ikut berperang. Akhirnya ketepung, luka, meninggal dunia, syahid. Dan hal tersebut didengar oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah berkata, sesungguhnya dia berada di surga. Ini menunjukkan apa? Sesuai dengan hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, sesungguhnya banyak di antara kita yang tumbuh mendewasa dalam keadaan melakukan amalan-amalan neraka, tetapi di akhir hayat malah melakukan amalan penduduk surga kemudian masuk surga. Itu modelan yang pertama. Dan saya rasa banyak di antara kita yang termasuk di dalam modelan yang pertama. Kemudian modelan yang kedua, dari awal dia tumbuh sampai dia meninggal, isinya sesat semua. Isinya sesat semua. Sesatnya bagaimana? Sesatnya orang-orang yang dia dari awal dia tumbuh, dia sudah tidak dengar atau tidak melekat kehidupannya dengan perkara-perkara agama, bahkan sampai mati pun begitu. Ini juga sebenarnya hakikatnya tidak perlu kita bahas. Yang paling menyesakkan itu golongan yang ketiga. Siapa? Orang yang tumbuh di lingkungan agama, orang yang tumbuh di lingkungan religius, orang yang tumbuh di lingkungan yang dekat dengan Allah, kemudian di tengah perjalanannya dia berada di satu lingkungan karena faktor lingkungan, karena faktor ekonomi, karena faktor macam-macam, tiba-tiba dia meninggalkan Allah. Kemudian dia jauh dari Allah dan mati dalam keadaan jauh dari Allah. Maka sungguh dia jauh lebih rugi daripada golongan kedua tadi. Kenapa? Ibarat ya, ada dua anak, ada dua manusia. Yang satu buta dari lahir dan meninggal dalam keadaan buta. Sesat enggak? Sesat. Tapi yang satunya beda. Satunya ini masih sempat melihat. Di usia 20 tahun Allah butakan. Lebih sesat yang mana? Lebih sesat yang kedua, karena dia sudah tahu rasanya melihat itu bagaimana. Dia sudah tahu rasanya melihat itu indah. Oh, ternyata jalanan-jalanan Hong Kong begitu indah. Naik the peak indah. Naik ini indah. Tiba-tiba jadi buta. Maka buta setelah melihat lebih menyesatkan daripada buta sejak lahir. Sama seperti orang yang tadi, kalau dari awal dia jauh dari Allah, kalau dari awal dia sudah dekat dengan Allah, kemudian karena faktor-faktor tertentu kemudian dia tiba-tiba jauh dari Allah, maka dia tidak akan bisa menikmati kemaksiatan. Iya, teman-teman, senikmat-nikmatnya jenengan semua menikmati kemaksiatan. Kalau dulu pernah merasakan nikmatnya ibadah, itu nikmat maksiatnya gak akan pol. Ya tidak? Kalau kita pernah merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, nikmatnya puasa, nikmatnya zikir, terus coba ngelakuin kemaksiatan, maksiat yang kita lakukan itu gak enak. Beda sama orang yang dari awal emang hidup di lingkungan maksiat. Rasa bersalah, maksudnya dugem nih, itu di dalam hati kayak, ya aku udah jauh gitu, menikmatin dugem, sambil lalu hatinya kayak ada rasa bersalah, gelisah. Tapi nikmat sholatnya pun hilang. Kebayang gak betapa tersiksanya dia? Nikmat ibadahnya hilang, nikmat maksiatnya hilang. Dua nikmat hilang semua. Maka sekarang pertanyaannya akan kembali saya berikan. Kapan mau kembali? Kapan mau pulang? Sekarang ya. Sekarang adalah waktunya pulang. Urusan nanti turun dari sana balik ke model normal lagi, terserah nanti. Yang penting selalu hadirkan di dalam hati untuk apa? Untuk mau bertobat. Setiap ini jenengan ya. Ini yang saya harapkan, pesan dari seorang adik-adik ini sebagai penutup, pesan dari adik ini adalah setiap kali melakukan satu dosa selalu iringi dengan satu taubat.
Itu. Setiap kali melakukan satu dosa, iringi dengan satu taubat. Iringi dengan istighfar. Dalam keadaan, alhamdulillah mungkin saya dengar jenengan ada yang sampai sebiasa itu makan makanan haram ya? Ada saya dengar katanya sampai udah makan itu udah biasa. Nah, ada di sini bilang ada, di sana bilang nggak ada. Bukan jenengan, ada. Nah, saya nggak bilang jenengan. Setiap kali makan itu dengan sengaja, setelah makan langsung istighfar sama Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, setiap kali mungkin minum, taruh minumannya, istighfar sama Allah. Setiap minum lagi kan. Yang penting setiap kali, atau mungkin buka hijab, buka set, itu sambil lalu kalau perlu, karena dalam momen buka hijab itu kan dosanya terus menerus ya. Itu berarti sifatnya harus terus menerus itu. Jadi buka hijab, tangan pegang zikir. Saya nggak bilang buka hijab itu boleh, tetapi setidaknya ada gitu loh pembanding dosa yang telah dilakukan. Sambil lalu, jadi banyak-banyakin istighfar. Sambil lalu meninggalkan semua selalu iringi dengan taubat. Siapa tahu Allah mencatat dengan sekalian sebagai orang-orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ini sebagai ayat penutup juga, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalaqu 'amalan shalihan wa akhara sayyi'an. Dan di sana ada hamba-hamba Allah ya yang mengakui dosanya. Kerjaannya apa? Senantiasa mencampur amalan-amalan baik dengan amalan-amalan yang buruk. Maksudnya bukan mencampur yang hak dan batil, beda ya. Maksudnya adalah kadang-kadang dosa, ya kadang-kadang pahala. STMY, sholat terus masih jalan. Ini disebut di dalam Al-Quran. Orang-orang yang begini, asallahu ayyatuba alaihim. Siapa tahu ya, moga-moga Allah akan mengampuni dosa mereka, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ya, jangan insecure dengan dosa sehingga malu untuk mengangkat kedua tangan. Jangan merasa diri kita kecil karena dosa yang selama ini dilakukan. Selalu berhusnudzon kepada Allah. Allah pasti mengerti posisi jenengan sekalian. Barakallahu fikum.